selamat siang anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data tunggal lanjutan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang ukuran penyebaran data tunggal, yaitu yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada hamparan, dan yang ketiga adalah simpangan kuartil. Nah, sekarang kita akan membahas untuk ukuran penyebaran data tunggal lanjutan. Apa-apa saja itu, Bu? Oke, jangan kemana-mana ya, nak. Simak video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan pada saat ini. Oke, kita mulai ya untuk ukuran penyebaran data tunggal. Oke. Di sini kita kemarin sudah membahas tentang ukuran penyebaran data tunggal, yaitu jangkauan, kemudian hamparan dan simpangan kuartil. Nah, sekarang menjadi pembahasan kita di sini yaitu yang keempat ya, yaitu simpangan rata-rata. Di sini sudah Ibu jabarkan yaitu rumusnya bahwa SR itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari harga mutlak XI dikurang X bar per N, atau bisa juga kita buat dengan rumus yang lebih sederhananya, yaitu 1 per N dikali dengan sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai N dari harga mutlak XI kurang X bar, dimana SR itu kita tahu itu adalah simpangan rata-rata, kemudian X itu adalah data ke I, kemudian X bar itu adalah rata-rata atau min. Udah kita bahas kemarin ya, nak. Ini merupakan apa? Ya, ini merupakan yang namanya ukuran pemusatan data. Kemudian N itu adalah banyak data. Nah, kita lanjutkan untuk yang kelima ya, yaitu variansi. Untuk variansi ini sendiri, ini kita baca dengan yang namanya stigma ya. Stigma kuadrat sama dengan sigma dari mulai I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang X bar kuadrat per N, atau stigma kuadrat sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N mulai dari XI kurang X bar pangkat 2, dimana ini stigma kuadrat ini dinamakan dengan variansi, sedangkan X itu adalah data ke I, X bar juga rata-rata, dan N itu adalah banyak data. Dan yang ketiga untuk saat ini ya, yaitu simpangan baku. Nama lainnya bisa juga dikatakan dengan simpangan standar. Jadi nanti kalau ada soal yang menyatakan simpangan standar atau standar deviasi, maka ini masuk kepada yang namanya simpangan baku ya. Maka itu sebenarnya kita ambil rumusnya dari variansi. Kalau variansi tadi itu kan stigma kuadrat sama dengan yang ini ya, yang dalam akar. Nah, kalau untuk simpangan baku atau simpangan standar atau standar deviasi itu adalah akar dari. Nah, akar dari yang ini. Berarti akar dari ini semua atau yang ini itu dinamakan dengan apa? Simpangan baku. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rataan kuartil. Sebenarnya ini lanjutan dari yang kita bahas kemarin, yaitu mengenai hamparan Q3 kurang Q1 ya. Kemudian simpangan kuartil itu dirumuskan dengan apa kemarin? Iya, simpangan kuartil dirumuskan dengan setengah dari selisih Q3 dengan Q1. Nah, sekarang ini kita bahas adalah rataan kuartil. Kalau kemarin itu adalah setengah dari selisih, kalau rataan kuartil itu adalah setengah dari jumlah Q1 dengan Q3. Tetapi ingat, untuk mencari Q1 dengan Q3, langkah yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mengurutkan datanya. Kemudian kita cari Q3 dengan Q1-nya. Oke. Nah, itu dia untuk rataan kuartil. Nah, sekarang yang terakhir kita bahas adalah rataan 3 kuartil. Untuk rataan 3 kuartil ini berarti tetap kita menggunakan yang namanya kuartil. Berarti Q1, Q2 dengan Q3. Untuk rataan 3 kuartil itu dirumuskan dengan 1/4 dari Q1 ditambah 2Q2 ditambah dengan Q3. Nah, itu dia ya. Oke, untuk soal yang pertama di sini dibuat. Berikut adalah data nilai ujian matematika siswa 10 orang. Kita hitung 10 enggak dia? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada 10 orang. Yang menjadi pertanyaannya adalah simpangan rata-rata ya. Berarti berapakah simpangan rata-ratanya? Oke, kita jawab. Oke, diketahui datanya ini dia semua. Oke.
Untuk mencari simpangan rata-rata, kan simpangan rata-rata itu menggunakan yang namanya rata-rata. Maka terlebih dahulu kita cari adalah rata-ratanya. Nah, rumus rata-rata kemarin untuk ukuran pemusatan data tunggal adalah jumlah data per banyak data atau sigma FIXI per sigma FI ya. Nah, di sini karena dia cuma 10 dia datanya, nak, bolehlah langsung kita jumlahkan gitu ya. Berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 2. Ini dari mana, Bu? Dari soalnya tadi. Nah, ini dia. Jadi, Bu, apakah ini tidak perlu kita urutkan? Tidak perlu, karena kita bukan mencari yang namanya kuartil ataupun median ya. Ataupun yang namanya median tadi ya. Oke, maka kita jumlahkan 3 tambah 5 adalah 8, 8 tambah 7 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25, 25 tambah 4 29, 29 tambah 5 34, 34 tambah 6 40, 40 tambah 8 48, 48 tambah 2 adalah 50. Jadi ini pas ya. 50 kita bagi dengan 10. Maka 50 bagi 10 adalah 5. Oke, jadi rata-ratanya adalah 5. Oke, untuk simpangan rata-rata, maka itu dirumuskan dengan 1/n dari sigma XI kurang X bar, ini kita mutlakkan. Nah, 1/10 yaitu n-nya tadi 10 ya. Kemudian XI-nya ini kita peroleh dari sini. Nah, kita perhatikan. Nah, XI-nya dari sini yang ada 3, yang ada 5, kemudian ada 7, dan seterusnya sampai 2. Nah, itu dia ya. Jadi berarti 1/10 mutlak dari 3 kurang 5. 5 itu tadi adalah rata-ratanya. Berarti tambah 5 mutlak 5 kurang 5, kemudian tambah mutlak 7 kurang 5, tambah mutlak 5 kurang 5, tambah mutlak 5 kurang 5, tambah mutlak 4 kurang 5, tambah mutlak 5 kurang 5, tambah mutlak 6 kurang 5, tambah mutlak 8 kurang 5, tambah mutlak 2 kurang 5. Nah, ini dari mana tadi? Ah, ini 3 5 7 5 5. Ah, 3 5 7 5 5. Kemudian selanjutnya berapa? Ya, 4 5 6 8 2. 4 5 6 8 2. Oke. Nah, kalau masih ingat ya, memutlakkan pada waktu pembelajaran kita kelas 10 bahwa untuk memutlakkan namanya mutlak berarti itu jarak dari titiknya terhadap 0. Oke, berarti 3 kurang 5 kan negatif 2. Berarti negatif 2 ke 0 itu berapa? 2. Nah, jadi dia yang bernilai negatif menjadi positif. Maka ini 2. 5 kurang 5 0, 7 kurang 5 2 mutlaknya, 5 kurang 5 0 mutlaknya, 5 kurang 5 juga 0 mutlaknya. 4 kurang 5 mutlaknya adalah 1, 5 kurang 5 mutlaknya 0, 6 kurang 5 mutlaknya 1, 8 kurang 5 mutlaknya 3, 2 kurang 5 mutlaknya adalah 3. Kemudian ini kita jumlahkan, 2 tambah 2 0 2, tambah 2 adalah 4, tambah 0 4, tambah 0 4, tambah 1 5, tambah 0 5, tambah 1 6, tambah 3 adalah 9, tambah 3 adalah 12. Maka ini 12 pas ya. Oke, kita lanjut. Maka 1/10 kali 12 berarti 1 kali 12 adalah 12. 12 kita bagi dengan 10 adalah 1,2. Jadi jawabannya adalah n tok. Oke, kita perhatikan untuk soal kita yang nomor 2 ya. Oke, untuk soal nomor 2 yang ditanya adalah variansi dari data 8, 4, 10, 6, 5, 3. Oke, coba kita hitung ada berapa banyak ini datanya, nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, maka kita buat di sini adalah datanya, kita tuliskan kembali. Kemudian variansi kan juga kita harus mencari rata-rata ya. Maka kita cari dulu terlebih dahulu rata-ratanya, dirumuskan dengan jumlah data per banyak data. Oke, datanya berarti 8 tambah 4 tambah 10 tambah 6 tambah 5 tambah 3. Per berapa banyak datanya kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 8 tambah 4 itu 12. 12 tambah 10 adalah 22.
22 ditambah dengan 6 adalah 28. 28 tambah 5 adalah 33. 33 tambah 3 adalah 36 dibagi dengan 6. Pas ya? 36 bagi 6 maka menghasilkan yang namanya 6. Jadi rata-ratanya adalah 6. Oke, selanjutnya karena ditanya adalah variansi, ini rumusnya ya nak, seperti yang udah ibu paparkan tadi. Oke, maka n-nya adalah 6, kemudian xi, data ke i, data pertamanya tadi berapa? 8 ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini 8, 4, 10, 6, 5, 3. Oke, 8, pas ya. 4, 10, 6, 5, 3. 6, 5, kemudian 3. Oke, dikurangkan semuanya dengan rata-ratanya. Oke, berarti ini semua 6 ya. 6, 6, 6, 6, 6, dan 6. Oke, selanjutnya kita kurangkan dulu nak, baru kita kuadratkan. 8 kurang 6 itu adalah 2. 2 dikuadratkan adalah 4. Kemudian 4 dikurang 6 itu adalah min 2. Min 2 dikuadratkan adalah 4. 10 kurang 6 itu adalah 4, dikuadratkan adalah 16. Kemudian 6 dikurang 6 adalah 0, dikuadratkan dia 0. 5 kurang 6 itu adalah negatif 1, kita kuadratkan menjadi 1. 3 kurang 6 dikurangkan itu adalah min 3, min 3 dikuadratkan adalah 9. Oke, selanjutnya kita kita jumlahkan. 4 tambah 4 8, 8 tambah 16 adalah 24, tambah 0 masih 24, tambah 1 25, tambah 9 adalah 34. Oke, pas ya? Oke, maka 1/6 dari 34 itu adalah kita bagi 2. Nah, kita tembak ini. Bagi 2 itu hasilnya adalah 3. Kemudian ini kita bagi 2. Berapa ini bagi 2? Bagi 2 adalah ya 17. Oke, jadi jawabnya adalah 17/3. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ibu? Oke, ini soal kita yang terakhir. Yang ditanyakan adalah simpangan baku dari data. Datanya adalah 5, 8, 6, dan 9. Oke, maka simpangan baku juga kita menggunakan yang namanya rata-rata. Maka kita cari dulu nak yang namanya rata-ratanya. Rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data. Maka datanya kita jumlahkan. 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9. Kemudian kita bagi dengan 4. Kita hitung datanya 1, 2, 3, dan 4. Oke, 5 tambah 8 adalah 13. 13 tambah 6 adalah 19. 19 tambah 9 adalah 28. Maka 28 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 7. Oke, jadi dari sini nak rata-ratanya adalah 7 ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah simpangan baku. Oke, tinggal akarkan dari rumus variansi ya. Maka 1/4 dari ya udah tadi datanya kan 5, 8, kemudian 6 dan 9. Kita kurangkan dengan rata-ratanya. Berapa rata-ratanya? 7 kurang 7 kurang 7 kurang 7 kurang 7. Gitu deh. Berarti 5 kurang 7 adalah min 2, kita kuadratkan adalah 4. 8 kurang 7 adalah 1, kita kuadratkan 1. 6 kurang 7 adalah min 1, kita kuadratkan adalah 1. Sedangkan 9 kurang 7 itu adalah 2, dikuadratkan adalah 4. Oke, maka kita jumlahkan. Karena ini dalam kurung ya nak. Berarti 4 tambah 5, 4 tambah 1, maaf ya, 4 tambah 1, 5, tambah 1, 6, tambah 4 adalah 10, maka 1/4 dari 10. Oke, maka 10 dibagi 4, berarti berapa itu? Iya, 2,5. Jadi jawabannya adalah akar 2,5. Oke, demikianlah pembelajaran kita saat ini nak. Oke, sampai bertemu nak di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Oke, gimana nak? Sudah paham kan? Oke, kalau belum paham, Ibu masih memberikan kesempatan kepada kalian untuk boleh bertanya kepada Ibu, bisa WA secara pribadi atau japri. Boleh juga memberikan komentar pada Google Classroom supaya kita bisa mendiskusikannya.
Nah, sebagai bentuk pemahaman kamu, nak, Ibu memberikan soal latihan kepada kamu. Silakan kamu kerjakan di buku latihan kamu, dan video tadi silakan kamu catat di buku catatan kamu. Nah, ini bukti supaya kamu memahami video pembelajaran Ibu, dan ini bukti bahwa kamu memang sudah paham akan hal itu. Oke, demikianlah pembelajaran kita, nak, untuk saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.